Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita petani maju Indonesia. Saya doakan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan semua pekerjaan dan kegiatan yang kita lakukan semuanya berjalan lancar dan sukses. Karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk melakukan hal yang terbaik. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas masalah fase reproduktif pada tanaman jagung, di mana hanya pada fase ini apabila kita kenali dan kita kuasai dan kita pahami, kita bisa meningkatkan produksi dan rendemen atau bobot jagung. Jagung atau Zea mays adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Selain itu, banyak juga olahan makanan yang terbuat dari jagung, bahkan juga digunakan sebagai bahan utama pakan ternak, industri, kimia, kosmetik, dan energi. Sedemikian banyaknya bahan oleh jagung menjadikan komoditas ini menjadi semakin penting. Sehingga produksi jagung semakin dituntut untuk bisa lebih banyak lagi. Berkenaan dengan itu, maka kita perlu mengetahui fase reproduktif bagi tanaman jagung, sehingga kita mengantisipasi dan melakukan treatment apabila terjadi sesuatu di lapangan, dan pada akhirnya kita bisa terus menjamin budidaya pertanaman kita, yaitu pertumbuhan dan perkembangannya maksimal, dan produksinya lebih tinggi. Inilah fase pertumbuhan reproduktif bagi tanaman jagung. Kita awali dengan fase akhir dari pertumbuhan vegetatif, yaitu VT atau vegetatif tasseling. Di beberapa wilayah, fase ini disebut sebagai fase bunga jantan, dan daerah lainnya menyebut sebagai fase penyerbukan. Fase VT atau vegetatif tasseling. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 45-52 hari. Tandanya, dimulai dengan cabang terakhir bunga jantan sebelum bunga betina muncul. Pada fase ini, tanaman jagung juga sudah mulai menyebarkan serbuk sari. Fase reproduktif, tanaman jagung diawali dengan fase R1 atau silking. Fase ini diawali dengan munculnya rambut dari dalam tongkul. Fase ini terjadi setelah 2 atau 3 hari dari fase VT. Serbuk sari akan jatuh di rambut tongkul yang masih segar dan membutuhkan waktu sehari untuk membentuk bakal biji. Rambut tongkul juga akan semakin panjang tiap harinya. Selanjutnya fase R2 atau fase blister. Fase ini diawali sekitar 10-14 hari setelah fase R1, ditandai dengan rambut tongkul yang kering dan berwarna gelap. Biji jagung sudah mulai nampak dan berwarna putih, tongkul juga semakin sempurna. Kekurangan hara pada fase ini bisa membuat bentuk tongkil yang tidak normal. Selanjutnya, fase R3 atau masak susu. Fase ini terjadi sekitar 18-22 hari setelah fase R1. Biji jagung sudah mulai sedikit menguning. Pada fase ini tanaman jagung jangan sampai kekeringan karena akan menurunkan ukuran dan jumlah biji. Tahapan berikutnya adalah fase R4 atau DAF. Fase ini terjadi sekitar 24-28 hari setelah fase R1. Biji jagung mulai mengering, dan setengah lunak, belum mengeras sepenuhnya. Selanjutnya adalah fase R5, atau fase pengerasan biji. Fase ini terjadi sekitar 35-42 hari, setelah fase R1. Biji jagung sudah terbentuk dengan sempurna, dan kadar air dalam jagung juga menurun setengahnya. Selanjutnya adalah fase-fase R6, atau masak fisiologis. Fase ini terjadi sekitar 55-65 hari setelah fase R1. Pada fase ini, biji jagung yang terbentuk sudah semakin turun kadar airnya, dan sudah kering dan benar-benar mengeras. Sudah terbentuk black layer pada bagian bawah biji, yang menandakan bahwa sudah tidak terjadi lagi proses pemasakan biji, dan biji siap dipanen. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti, dan pada akhirnya kita bisa melaksanakan program budidaya tanaman jagung secara sukses dan menghasilkan yang terbaik. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.